Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ya, namanya fakta itu bukan fakta kejadian, tapi fakta ada datanya. Ya, itu saya ungkapkan. Fakta, data, dan realita. Jadi bagaimana faktanya, bagaimana datanya, dan bagaimana realitanya. Nah, itu yang saya ungkapkan dalam video saya ini. Teman-teman, saya mendapati ada komentar-komentar. Ya, sepanjang ini masih positif sih. Ya, sepertinya tahu betul tentang kisah ya antara Baim Bong dan Paula Verhoeven juga Niko Surya. Sepertinya. Ya, silahkan teman-teman juga bisa ya membaca komentar itu ya, karena saya sebenarnya curiga, ini bukan curiga negatif ya. Ini jangan-jangan orang yang tahu tentang Baim Bong nih gitu ya, makanya saya baca. Ayo teman-teman juga bisa lihat kok. Ini kan saya masih open ya. Open komentar. Silakan dicek sendiri ya. Langsung. Ini ya teman-teman ya. Ini ada komentar nih, Mr. G udah puyeng nggak tahu mana yang fakta dan terus berbicara pembenaran. Saya nggak melihat fakta ya, karena saya membaca. Saya membaca dan menggabungkan kisah yang diceritakan oleh mereka ya. Jadi saya nggak lihat fakta. Kalau saya lihat fakta berarti saya ada di hidupnya mereka dong. Oke ya, saya lanjut lagi. Ini jangan-jangan Niko ada kerjasama dengan Mbak Imbong bikin konten untuk fitnah Paula. Kenapa Niko tidak muncul sampai saat ini? Apa sudah terima bayaran? Ini saya tidak tahu ini ya, saya tidak tahu. Kemudian ini ada balasannya sependapat gitu. Nah, ini ada dari teman kita juga nih. Saya setuju pendapat Mr. G. Saya juga rasa begitu pertama kali. B adakan jalan cerita ini, dia puncaknya kasihan Paula. Lanjut lagi. Mr. Z bukan pagar tapi pegar. Pegar itu burung peribahasanya. Pegar makanan padi. Ini lagi ya. Coret aja si Baim. Bikin geger jagat raya. Aku baru tumon laki-laki potongannya kayak gini. Bunda cantik ayune pol. Kewes luwes anggun mulus glowing. Sekarang Bunda Paula malah tambah cantik strong. Wes pokoknya Bunda Paula bikin laki-laki pada kelepek-kelepek. Semangat selalu dan amin. Terus ini ya, iya saya juga nembe tumon. Ini luar biasa Baim. Sama dengannya. Ini maaf semua dan seterusnya ya. Nah ini teman-teman ya, mari kita lihat di sini ya. Khusus ini ya. Khusus yang hijau ini teman-teman ya. Saya merasa ini adalah orang dekat Baim Bong ya. Orang dekat, nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Cuman ceritanya ini dia lebih tahu gitu, lebih tahu dari teman-teman yang lain. Ini saya bacakan ya. Mr. Z, Niko itu tidak tinggal di rumah yang ditempatin Baim dan Paula, tapi tinggal di rumah yang dikontrakin oleh Baim
buat karyawan TWE. Atau bisa jadi Niko tinggal di kantor lama yang ada kamar-kamarnya dan banyak juga karyawan TWE yang tinggal di sana. Jadi bukan tinggal di rumah yang ada baim buangnya. Ada kok di vlog-vlognya gitu ya teman-teman ya. Kemudian dijelaskan lagi di sini, biar gak jadi salah sangka. Niko bukan tinggal di rumah yang ditempatin Mbak Im, Paula dan anak-anaknya. Gitu ya. Saya melihatnya bukan masalah tinggal di mana ini. Saya menggabungkan cerita. Ceritanya Nikita Mirzani, ceritanya Vista Putri, terus ceritanya ini ceritanya pengacara ya yang mengatakan bahwa pagar makan tanaman. Oke. Teman-teman, terus dijawab di sini teman-teman. Dijawab oleh Elisa 7004 ya. Ya logis Mbak, kalau November tahun lalu gak tuh Niko nongol di vlog Bapau ya, dan sebagainya, gak ada sama sekali. Dan kantor yang lama, maksudnya enggak, dan kantor yang lama dipakai, disewakan ekspor si Baim, diketuai sama gamer ekspor. Jadi Niko udah gak leluasa di situ. Kalau dah lihat vlog Bapau November tahun lalu, kayak si kakak Pau sempat nyusul si B untuk lokasi syuting Lembayung sama Opa Helmi. Ya, malahan ke Semarang dulu, inget gak kalian? Nah, ini seperti orang-orang yang tahu nih ya. Kalau saya nggak tahu, saya itu hanya membaca dan melihat. Kata si ini ya, ini dia jawab lagi di sini. Kata si aku juga gak tahu ya kalau bulan Juni pas keguguran, ini lari kemana nih ceritanya nih? Pas keguguran si B, ini si Baim ya, si B batal haji. Batal haji. Pas keguguran si B batal haji. Itu dah setting sama si B. Kakak Pau disuruh kuret sebenarnya sama si B. Ini baru kabar burung si B. Memang ya tipe curigaan. Nah, ini gimana sih? Kemudian ada balasan lagi untuk kantor lama yang buat pemasaran di seberangnya. Kan ada tuh kantor yang buat pemasaran dan finance. Terus bagian apa lagi saya lupa. Nah, artinya ini orang tahu ya teman-teman, orang tahu dalam ya. Dan masih ada lagi satu rumah yang belum habis masa kontraknya. Oke. Ini jawaban dengan ke situ lagi. Kan itu udah Niko karena udah disuruh si B. Si B tetap di kantor, vlog ke rumah Gigi, itu belum ada masalah apa-apa. Tetapi si B dah tipe curiga. Curiga gitu katanya. Pergaulan kakak Pau dibatasin juga bahkan ke teman-teman perempuan untuk cari kesalahan kakak Pau. Nah ini teman-teman ya. Habis itu Nikonya gak ada. Hilang. Gak ada proyek berbagi-bagi karena si B lagi ngerjain proyek Lembayung. Dan lebih curiga
tentang muncul asisten Paula. Sehabis Dinda, kok muka tidak sama? Loh, postur tubuh tinggi, gak pendek. Kalau di resign, kenapa dia masih bekerja di TWE bantuin si Baim Live ya. Ini masih saya urut-urutkan dulu ya. Kemudian ada balasan lagi nih. Begitu yang kontrak habis karena game e-sport gak jalan dan ternyata sewa cuma 5 tahun. Pemilik rumah minta kembali kayak semula. Kita sih marah sama si B. Nih kata kita atau kata ini dah sewa tetapi gak dikembaliin, malah seenak jidatnya rubah. Oke. Lanjut lagi, yang satu pintar yang sewa boleh sewa tetapi jangan dirombak, makanya gak dirombak. Makanya kalau ribut harta gono gini, kantor TWE yang baru itu sewa 5 tahun. Apa yang mau ribut? Tentang dia diinvest 1,3 T itu ditarik kembali karena sejumlah program gak jalan say. Kayak Kiano Lala, prank orkestra, terakhir game e-sport itu gak jalan. Oke, ini saya sorot semua karena ini sepertinya tahu di dalamnya ya, tahu ceritanya. Kalau saya emang nggak tahu, kalau saya diminta fakta ya saya nggak bisa, orang kita menggabung-gabungkan cerita kok. Oke, kalau ini mah sama seperti saya ini, sama seperti saya. Nah ini, dan itu ini ada namanya ini ya. Dan itu si N kan punya istri. Kalau rumah direnovasi, kenapa yang nunut nginep kok dia sendiri, tidak sama istri? Nah, ini saya tanya nih, ini dia balas nih. Ini Elisa Betok Tavia 7004 ini sepertinya tahu betul tentang isi dalam itu ya. Itu lagi pertanyakan kalau dia dipekerjakan nginep di situ kenapa nurut Ca, apa disuruh si B. Padahal dari awal pas malam pernikahan sampai Paula marah-marah dan bete karena si B ini apa? Masukin, si B mungkin ya. Si B masukin temannya N istri ke dalam kamarnya. Hanya untuk main game Mobile Legend. Mau tahu siapa orang? Niko N istrinya. Si B sendiri yang masukin untuk main Mobile Legend dulu. Dah, kok pengakuan kakak Paula waktu itu kalau ikutin bapak udah kok Yaman baru nikah. Saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu. Yang lain normatif ya. Saya hanya curiga, bukan curiga. Saya mendapatkan komentar justru dari orang-orang yang tahu tentang Mbak Imbong ya, kayak ini ya. Silakan teman-teman lihat sendiri deh komentar-komentarnya ini. Nah, nanti silakan teman-teman saling bertanya-tanya. Kalau saya itu cerita dari jejak digital saya perpadukan.
gitu ya. Nah kan, komentar-komentar itu bukan komentar negatif, bukan. Justru ini menambah informasi terkait siapa sebenarnya. Tetapi sepertinya ya, komentar ini adalah orang yang paham betul, ya, sedikit banyak tahu tentang Mbak Im Bong dan Paula Verhoeven. Juga dia menceritakan tuh yang ya mungkin semalam ada live itu ya, Mbak siapa itu yang asisten Paula itu sekarang lagi dipekerjakan oleh Mbak Im Bong. Pada saat live, aku juga lihat videonya, loh kok ada ikut live di sini. Katanya dulu resign saat sama Paula. Sekarang jadi ikut live di sini gitu. Jangan-jangan ini juga nanti jadi saksi yang dihadirkan. Oke, terima kasih. Itu aja dulu teman-teman. Silakan dibaca-baca sendiri ya komentarnya ya. Info aja. Terima kasih.